Akhir-akhir ini di media sosial, khususnya Facebook, banyak banget postingan orang yang tertipu saat akan mengadopsi kucing. Entah itu kucingnya tidak dikirim setelah pembayaran maupun kucingnya yang tidak sesuai ekspektasi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana pencegahannya kita sebagai orang yang akan adopsi kucing agar tidak terjadi hal seperti itu lagi? Oleh karena itu, mari kita bahas. Jika kita akan mengadopsi kucing, terutama kucing ras, biasanya kita mencarinya di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Atau bisa juga kita datang langsung ke pasar hewan atau ke pet shop. Keduanya mempunyai plus dan minusnya tersendiri. Misalnya, kalau kita beli online, variasinya lebih banyak dan lebih beragam, tapi kita tidak bisa melihat langsung kondisi kucingnya. Lain halnya dengan membeli langsung secara offline, kita bisa melihat langsung kondisi kucingnya, tetapi biasanya variasinya terbatas untuk pembelian langsung ke pasar hewan atau ke pet shop. Penipuan itu sendiri seringnya terjadi bila kita melakukan pembelian kucing secara online. Oleh sebab itu, jika kita sudah menemukan kucing yang dirasa udah cocok dan lokasi penjualnya juga memungkinkan untuk kita datangi, baiknya kita membuat janji bertemu dengan si penjual kucingnya agar kita bisa melihat langsung kondisi dari kucingnya tersebut. Tapi bila ternyata lokasi penjual kucingnya terlalu jauh, usahakan kita melakukan video call dengan penjual kucingnya. Jadi kita nanti bisa melihat kucingnya melalui video call tersebut. Hal paling penting jika kita tidak bisa melihat langsung kucingnya, jangan pernah mengirimkan atau mentransfer uang terlebih dahulu. Saya sarankan untuk memakai pihak ketiga atau biasa kita sebut rekber, rekening bersama yang sudah terpercaya, seperti rekening bersama Raden Ayu atau rekening bersama Tobi. Ya, meskipun ada biaya untuk tiap transaksinya, tetapi hal itu meminimalisir untuk terjadinya penipuan terhadap kita. Kalau udah melihat langsung kucingnya, apa saja yang harus dicek? Bila kalian membeli kucing ras yang berpedigree atau bersertifikat, pastikan kalian melihat fisik sertifikatnya secara langsung. Pada sertifikat pedigree, pastinya di situ ada silsilah dari orang tuanya, terus kakeknya, kakek buyutnya, hingga kakek-kakek buyutnya. Biasanya silsilahnya itu terdiri dari 3 sampai 5 generasi. Selain itu, di situ ada juga informasi pemiliknya, terus breedernya siapa, usia kucingnya, dan juga nomor sertifikat. Di Indonesia sendiri setidaknya ada 4 organisasi yang cukup terkenal. Yang pertama CFA, yang kedua ICCWCF, yang ketiga Tika Internasional, yang keempat ICA Vive. Keempat organisasi ini mempunyai rule atau aturan yang berbeda setiap masing-masing organisasi. Mungkin perlu satu video yang berbeda deh untuk ngebahas semua organisasi ini. Gimana? Apakah perlu kita bahas next video? Coba tulis di kolom komentar. Untuk mengecek validitas dari sertifikat pedigree CFA, kalian bisa masuk ke website icat.cfa.org/public/hermanonline.aspx. Di situ kalian tinggal masukkan nomor sertifikat pada kolom registration code. Setelah masukkan angkanya, terus klik show report.
Nah, jika nama kucing kalian sama dengan yang muncul di sini, berarti sertifikatnya sesuai. Untuk sertifikat pedigree ICC WCF, Tika Internasional, ataupun ICAVV, untuk mengecek validitasnya, kalian harus meminta kepada breedernya untuk menampilkan kucing pada situs cateringnya masing-masing. Dengan itu kalian bisa memastikan sertifikat itu valid atau tidak. Apa saja yang harus diperhatikan pada fisik seekor kucing? Ya, kali ini saya udah ada kucing sebagai contoh. Ini rasnya Besa, tapi bisa dilakukan juga untuk pengecekan untuk ras-ras lain seperti Persia ataupun Maine Coon juga gak masalah, poin-poinnya tetap sama. Yang pertama kita cek yaitu kita raba-raba dulu ini bulunya rontok atau tidak, sambil dipijit-pijit juga nih sampai ke ujung, takutnya ada jamur atau ada bekas luka di badan kucingnya. Cek kelengkapan anggota tubuhnya seperti jari dan kukunya lengkap semua, nggak ada luka ataupun nggak ada yang cacat ya. Setelah itu kita cek bola matanya, takutnya dia ada luka di matanya atau berkabut matanya juga. Setelah itu kita cek mulutnya, giginya lengkap atau tidak, terus ukuran giginya oke apa tidak. Lalu bagian telinganya juga jangan lupa untuk dicek, takutnya ada kotor atau ear mite di telinga kucingnya. Untuk yang kucingnya jauh, kalian bisa juga video call terus minta pengecekan seperti yang tadi. Terus yang paling penting, jika nanti kucingnya tidak sesuai yang diucapkan sama penjualnya, kalian harus minta garansi untuk kucingnya. Nah, itu dia guys, beberapa tips sebelum kalian membeli kucing, terutama kucing ras, baik itu online atau offline, agar kalian tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Mungkin videonya kali ini cukup ya. Jika ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.